الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قل وما الرويبضة قال الرجل التافه min amril ammah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang dimuliakan Allah. Ceramah singkat kita hari ini kita merujuk kepada hadis yang kita bacakan tadi. Kata Rasulullah bahwasanya kita nanti akan berada pada suatu masa atau kondisi, dan ini lebih kurang 14,5 abad yang lalu Rasulullah sudah menggambarkan kepada umatnya ini bahwa kita akan berada pada suatu masa atau kondisi yang kondisi saat itu tidak baik-baik saja. Nah, itu bahasa orang sekarang. Tidak baik-baik saja. Berarti ini perlu kita sikapi secara arif bijaksana. Nah, bagaimana kondisi yang tidak baik-baik saja tadi itu digambarkan oleh Rasulullah. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, kata Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia ini suatu masa atau kondisi yang kondisi saat itu adalah kondisi banyaknya atau bermunculan para atau tahun-tahun penuh kebohongan atau kedustaan. Bagaimana kondisi tahun-tahun yang penuh kebohongan itu? Gambarnya kata Rasulullah, ada 3 hal penting yang terjadi ketika masa itu. Pertama kata Rasulullah, yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Pembohong dianggap benar, yang benar dianggap pembohong. Nah, itu kondisi yang sedang tidak baik-baik saja itu. Terbalik suasana yang seharusnya terjadi. Kalau menurut yang seharusnya, orang-orang yang benar itu
maka itu tetap dibenarkan. Orang-orang yang bohong itu, yang salah itu, tetap itu disalahkan. Tapi yang terjadi ketika itu, kata Rasul, adalah pembohong dianggap benar. Coba bayangkan tuh. Lah banyak baduto, lah banyak kecurangan, tapi yang dilakukan itu dianggap sesuatu yang benar. Padahal yang ia dilakukan itu adalah kebohongan-kebohongan. Nah, kemudian yang benar itu, orang-orang yang melakukan kebenaran itu dianggap sebagai suatu pembohong. Terbalik suasananya. Kalau ini yang terjadi, ibu bapak yang mulia, kita bisa membayangkan bahwa ketika itu memang suasananya tidak baik-baik saja. Para pembohong akan gampang kita temui, akan mudah kita temukan. Namun para pembohong ini akan mendapatkan sambutan-sambutan dari orang banyak. Sebaliknya, orang yang benar dianggap pembohong. Jadi kalau orang yang benar, maka tidak akan mendapat sambutan. Nah, itulah yang kadang-kadang disingkirkan. Coba bayangkan suasana terjadi. Itu yang pertama kata Rasulullah. Jadi pembohong dianggap dia itu sesuatu yang benar, yang orang yang benar dianggap pembohong. Suasana sudah terbalik. Kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, apakah kita sudah berada pada kondisi seperti itu? Silakan kita mencoba melihat, melayangkan pandangan kita apa yang terjadi, dan mari kita jawab sendiri dengan berpikir secara akal sehat. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Pengkhianat itu dipercaya. Orang yang amanah maka itu dianggap pengkhianat. Nah, coba terbalik itu. Jadi para pengkhianat, para pembohong-pembohong tadi itu, para yang curang-curang tadi, tapi mereka ketika itu diberikan kepercayaan, berarti menjadi pemimpin. Kalau pengkhianat yang menjadi pemimpin, apa yang akan dilakukan nanti ketika mereka duduk itu? Nah, sebaliknya, orang yang amanah, orang yang jujur itu dianggap sebagai pengkhianat. Nah, itulah makanya tadi kita sampaikan bahwa pada masa itu suasana sedang tidak baik-baik saja. Yang seharusnya yang akan memimpin itu adalah orang yang amanah. Akan tetapi yang dipercaya itu bukan orang yang amanah. Justru sebaliknya, orang yang amanah maka dia anggap sebagai pengkhianat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau para pembohong itu akan mendapat sambutan. Ketika akan mendapat sambutan, berarti orang yang menyambutnya itu tak jauh berbeda daripada pembohong itu. Nah, orang-orang yang jujur tidak mendapat sambutan. Kenapa tidak mensambutan? Karena akan jalan nanti apa yang ia inginkan. Karena dia selalu berjalan di jalan yang lurus. Nah, maka orang-orang seperti ini disingkirkan. Sedih kita. Dan yang ketiga adalah ketika itu berbicara orang Ruwaibidah. Lalu sahabat bertanya, siapa itu Ruwaibidah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang bodoh, orang yang tidak berkemampuan, orang yang tidak berkompeten menjadi pemimpin, dan orang ini nanti yang akan mengurusi urusan orang banyak, kata Rasulullah. Jadi persoalan-persoalan yang banyak dalam kehidupan ini, yang akan mengurus itu nanti adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan tentang itu. Coba bayangkan, kalau dia tidak kompeten, kalau bagi seorang pemimpin pokoknya, jangkauan akal pikirannya pendek, persoalan begitu banyak, bagaimana ia akan menyelesaikan persoalan-persoalan begitu banyak? Tapi
yang dipercaya adalah orang yang seperti ini, kata Rasulullah. Nah, itulah kondisi nanti yang akan terjadi. Nah, oleh sebab itu, ibu bapak yang mulia, hal ini yang perlu kita sikapi secara arif bijaksana. Menyikapi bukanlah berarti kita melakukan suatu perbuatan yang frontal atau diam. Akan tetapi adalah bagaimana kita menyikapinya secara arif dan bijaksana, berpikir secara akal sehat. Kalau kita di Minang namanya baacara kita mailo rambut dalam tapuang, rambut tailo tapuang dak terserak, membunuh ular dalam banih. Nah, jadi ularnya mati tapi banihnya tidak rusak. Artinya itu adalah suatu kearifan, kebijaksanaan dalam kita bertindak dalam kehidupan ini. Nah, mudah-mudahan dengan kita mempunyai sikap arif bijaksana, semuanya itu akan berjalan dengan baik. Karena di antara keberhasilan Rasulullah dalam berdakwah adalah dengan sikap arif bijaksana itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.